Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواب أو بالحجون الوفاة ولما بلغ lan sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi 4 sinina ing umur 4 pira-pira tahun ketika beliau Rasulullah menginjak umur 4 tahun kharajat mongko metu bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Setelah beliau menginjak usia 4 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke kota Madinah, ilal Madinati maring kota Madinah an-nabawiyati kang bangsa Nabawi. Ibu kandungnya yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab itu membawa beliau Rasulullah yang waktu itu beliau masih berumur 4 tahun pergi ke kota Madinah, tujuannya untuk menziarahi Sayyid Abdullah, juga menziarahi paman-pamannya Sayyid Abdul Muttalib yang dari kalangan Bani An-Najjar. Beliau di sana selama 2 bulan. Tapi kemudian Tumadat nuli kundur sopo Sayyidah Aminah. Lah perginya ke Madinah ini di samping Rasulullah bersama ibunya juga ditemani oleh ibu asuhnya Rasulullah yaitu Ummu Aiman. Tumadat nuli kundur sopo Sayyidah Aminah fawafatha moko nuli nekaniha ing Aminah bil abwa'i ing dalem tanah abwa' au bil hajuni utawa ing dalem dalane tanah hajun. Al wafatu apa wafat. Ketika pulang dari Madinah menuju ke kota Mekah, beliau dalam perjalanannya Sayyidah Aminah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat di sana. Ada yang mengatakan wafatnya beliau di daerah Abwa. Ada yang mengatakan di daerah Abwa. Abwa itu antara Mekah dan Madinah dan dimakamkan di sana. Ada juga yang mengatakan sudah sampai di Mekah, yaitu di jalan Bukit Hajun. Makanya di sini kan dikatakan fawafatha bil abwa'i au bil hajun. Berarti ini ada 2 pendapat meninggalnya Sayyidah Aminah itu di mana dan dimakamkan di mana. Ada yang mengatakan di Abwa dan ada yang mengatakan di Jalan Hajun. Jadi beliau sudah ditinggal ibunya dalam usia 4 tahun. Lah pendapat yang mengatakan Sayyidah Aminah meninggal di Abwa dan juga dimakamkan di sana, ini pendapat ini didukung oleh sebuah hadis. Dulu ketika Rasulullah melewati daerah Abwa pada perang Hudaybiyah, itu beliau tiba-tiba bersabda, innallaha adzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Sesungguhnya Allah telah mengizini Muhammad dalam menziarahi kubur ibunya. Kemudian Rasulullah mendekati makamnya dan kemudian beliau menangis di samping kuburannya. Yang kemudian para sahabat ikut menangis pula. Ada keterangan yang mengatakan beliau wafat di Abwa
dan dimakamkan di sana. Wa hamala sulan nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa hadinatuhu sapa pemomonge Kanjeng Nabi. Pemomong ibu asuh ya. Tadi karena pergi ke Madinahnya bersama dengan ibu asuhnya Ummu Aiman, berarti ketika ibunya wafat ya, ketika mau pulang ke Mekah itu ya berarti tinggal beliau sendiri Ummu Aiman yang merawat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aimana ya Ummu Aiman. Ummu Aimana ya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ibu asuhnya Rasulullah yang di kemudian hari setelah apa? Setelah Rasulullah menjadi nabi, beliau Rasulullah menikahkan Ummu Aiman dengan budak pemerdekaannya yang bernama Zaid bin Harithah. Lah dari Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman kemudian dikaruniai seorang putra yang bernama Usama. Usama inilah yang apa? Yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama ahabbun nas ilayya. Di Usama ini orang yang paling aku cintai. Wa huwa al-hibbu ibnul hibbi. Dia adalah kekasih yang orang tuanya juga kekasihku. Ya. Jadi beliau Rasulullah punya budak pemerdekaan yang bernama Zaid bin Harithah, kemudian dinikahkan dengan ibu asuhnya yang bernama Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini sangat disayangi oleh Rasulullah, sangat dihormati oleh Rasulullah yang sehingga Rasulullah pernah mengatakan anti ummi ba'da ummi. Engkau adalah ibuku setelah ibuku ya, dalam penghormatannya, dalam pemuliaannya dan dalam kasih sayangnya. Al-Habasyiyah tukang bangsa Habasyiyah dari suku Habasyiyah, ibu asuhnya Rasulullah. Allati zawwajaha alaihissalamu ba'du min Zaid bin Harithah maulah. Allati zawwaja kang garwake sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman. Kang garwake sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman alaihissalam iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalam utawi salam ba'du ing dalem sawise kenabian. Dinikahkan Ummu Aiman dinikahkan kepada min Zaid bin Harithah saking Zaid bin Harithah maulahu kang dadi budak pamerdekaane Kanjeng Nabi. Kang dadi budak pamerdekaane Kanjeng Nabi. Jadi maula atau mawali itu budak yang kemudian sudah dimerdekakan ya, berarti bekas budak. Nah, ini namanya Zaid bin Harithah. La Zaid bin Harithah itu awaluman amana bihi minal mawali ya. Orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad dari kalangan mawali, dari kalangan budak-budak pemerdekaan itu adalah Zaid bin Harithah. Wa adkhalat su'ala Abdul Muttalibi fadammahu ilaihi wa raqqalahu wa a'la ruqiyah. Wa adkhalat sulan nglebuake sapa Ummu Aiman hu ing Kanjeng Nabi, nglebuake ala Abdul Muttalibi ngatasé Abdul Muttalib setelah selang 5 hari ya pasca kematian, pasca wafatnya Sayyidah Aminah. Kemudian Rasulullah dipasrahkan kepada kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muttalib. Fadammahu maka nuling rangkul nyikep sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi ilaihi maring Kanjeng Nabi. Setelah dipasrahkan seketika itu Sayyid Abdul Muttalib langsung merangkulnya ya, langsung memeluk Rasulullah karena saking sayangnya kepada cucunya ini. Warakolan welas sapa Sayyid Abdul Muttalib lahu maring Kanjeng Nabi, merasa kasihan, merasa sayang
wa ala lang luhurake sapa Sayyid Abdul Muthalib ruqiyahu ing derajate Kanjeng Nabi. Beliau sangat memuliakan, sangat meninggikan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga karena saking memuliakan posisinya Kanjeng Nabi, beliau pernah mengatakan wa qala lan dawuh sapa Abdul Muthalib, inna li ibni la sya'nan azima. Inna li ibni satuhune iku keduwe putra ingsun, satuhune iku keduwe putra ingsun, anak ingsun, putu ingsun, yaitu Nabi Muhammad. Hadza ya ikilah ibni la sya'nan, apa yektine tingkah, apa yektine derajat, aliman kang agung. Kata Abdul Muthalib, ya, sesungguhnya anak ini, sesungguhnya cucuki ini adalah seseorang yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muthalib sudah merasakan kelak anak ini, cucu ini akan menjadi orang besar. Jadi beliau Abdul Muthalib itu sangat menghormati, sangat memprioritaskan cucunya ini dibanding anak-anaknya sendiri, yang sehingga sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diajak ke Ka'bah, ya, ketika Abdul Muthalib ini membawa hamparan lemek-lemek, itu anak-anaknya Abdul Muthalib nggak ada yang dipersilakan untuk duduk sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabakhin bah, ya, fabakhin bah wawalah, fabakhin bah liman wakkarahu wawalah, fabakhin bah, fabakhin bah mongko, bakhin, ya, bakhin itu kalimatun tuqalu indar ridha wal ijab bisyai. Bakhin itu kalimat kekaguman, ya, kalimat ketika suka, ketika rela, dan ketika kagum kepada sesuatu. Kalau di zaman sekarang seperti wah. Nah, jadi bah itu seperti apa? Seperti orang kagum. Wow. Nah, melihat sesuatu yang mengagumkan kemudian bilang wow. Nah, itu bah, ya. Wah, ya. Fabakhin bah. Nah, fabakhin bah, wow, wah, liman kedue wong, wakkarahu kang ngagungake sapa man ing Kanjeng Nabi, wawalahulan ngasihi sapa man ing Kanjeng Nabi. Wah, beruntung sekali orang yang mengagungkan dan mengasihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam tashku fi sibahu ju'an wala atoshan qattu nafsuhul abiyah. Walam tashku lan ora madulake fi sibahu ing dalem tingkah cilike Kanjeng Nabi, ju'an ing luwe lapar, wala atoshan lan ing ora ing ngelak, qattu babar pisan apa nafsu apa awake Kanjeng Nabi al-abiyatu kang cinega. Termasuk keistimewaan dari junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih kanak-kanak, beliau sama sekali tidak pernah mengeluhkan rasa lapar dan dahaga. Jadi kalau beliau lapar, kalau beliau haus, sama sekali enggak pernah mengeluh, ya, enggak pernah curhat kepada kakeknya, ya. Itu keistimewaannya Rasulullah. Makanya kan kemarin dikatakan apa? Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min hali sibah. Di semenjak kecil beliau selalu menetapi sifat-sifat kesempurnaan. Di masih kecil pun, ya, beliau sama sekali belum pernah mengatakan sebuah kata-kata yang mengarah kepada
sebuah keluhan atau sambat-sambat karena merasa lapar dan dahaga. Beda jauh dengan kita ya. Lapar dikit langsung ngeluh ya. Haus dikit langsung ngeluh. Orang duit yo ngeluh. Nah, Rasulullah kecilnya tidak semacam itu ya. Wa katsiran ma ghada, wa katsiran malan akeh banget sering ya. Wa katsiran malan akeh banget sering ghada budalan isuk sapa Kanjeng Nabi. Budalan isu sapa Kanjeng Nabi fautadha mongko ngalap sarapan sapa Kanjeng Nabi ma zamzama ing banyu zamzam fa asba'ahu wa arwa fa asba'ahu mongko marekake apa ma'u zamzam ing Kanjeng Nabi wa arwahu lan nyegerake apa ma'u zamzam ing Kanjeng Nabi yang sehingga beliau sering sekali di pagi hari beliau kalau sarapan cuma meneguk 1 gelas air zam-zam. Itu sering terjadi pada beliau. Beliau sarapannya cuma dengan air putih, tapi air putihnya air zam-zam. Tapi meskipun cuma minum air, tapi itu sudah melegakan dahaga dan juga mengenyangkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau enggak sarapan kurma ya. Beliau enggak sarapan apalagi sego megono, tapi sarapannya air zam-zam. Dan itu beliau enggak pernah mengeluh ya. Beliau enggak pernah mengeluh. Fa'ashba'ahu wa arwah. Air zam-zam mampu mengenyangkan dan menyegarkan. Ya, air zam-zam itu memang istimewa ya. Air zam-zam itu memang istimewa. Termasuk keistimewaan air zam-zam ya ma'u zam-zam itu ya 5 syuriba minhu 5 syuriba lahu. Jadi air zam-zam ketika dikonsumsi manfaatnya atau khasiatnya itu disesuaikan dengan niat dari orang yang mengkonsumsi air zam-zam ya. Jadi kalau niatnya untuk menyegarkan itu akan menyegarkan. Kalau niatnya untuk mengenyangkan, air zam-zam akan mengenyangkan. Di yurwidh dham'an wa yushbi'ul ji'an ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya sudah dididik, digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma unikhat bi fina'i jaddihi Abdul Muttalib matayal maniyah. Walamma unikhat semangsane den cerumake. Den cerumake itu apa? Jadi seperti apa? Unta atau kuda yang lagi berdiri kemudian didudukkan. Nah, itu namanya dijerumkan. Apa bahasa Indonesianya ya? Jadi unta yang berdiri kemudian didudukkan. Nah. Walamma unikhat semangsane den jerumake bifina ijadihi ing dalem pelatarane simbahe Kanjeng Nabi Abdul Muttalib ya Abdul Muttalib apa mato yalmaniyah apa untane pati unta kematian kendaraan piro-piro kendaraane mati. Ini bahasa metafora ya. Jadi ketika kendaraan kematian dijerumkan di halaman rumahnya kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muttalib, artinya apa? Kematian datang menjemputnya. Jadi ketika Sayyid Abdul Muttalib wafat, di bahasa majasnya itu apa? Ketika kendaraan kematian dijerumkan di halaman rumahnya Sayyid Abdul Muttalib. Kendaraan kematian didudukkan di depan rumahnya Sayyid Abdul Muttalib. Lah ketika Sayyid Abdul Muttalib meninggal dunia, kafalahu mongko nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa amhu sapa pamane Kanjeng Nabi Abu Thalibin ya Abu Thalib. Ini sekitar umur 7 tahun ya, sekitar umur 7 tahun, 4 tahun ditinggal wafat oleh ibu tercintanya, kemudian dirawat oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika umur 7 tahun kakeknya wafat, kemudian posisi yang merawatnya diganti oleh pamannya Rasulullah yaitu
Abu Thalib syakiku abihi kang dedi dulur kantete bapake Kanjeng Nabi, kang dedi dulur kantet itu saudara kandung, saudara seayah seibu. Di bahasa Kiai kuno itu dulur kantet ya, saudara kandung. Iku kang dedi saudara kandung ayahe Kanjeng Nabi. Abdillahi Abdullah di seayah seibu antara Abdullah dengan Abu Thalib. Faqama bi kafalatihi bi azmin qawiyatin wa himmatin wa hamiyah. Faqama moko jumenengi sapa Abu Thalib bi kafalatihi kelawan nanggung Kanjeng Nabi. Bi azmin kelawan sejo dengan kemauan qawiyin kang kuat. Jadi Rasulullah dirawat oleh Sayyidina Abu Thalib ya, Abu Thalib itu merawatnya itu dengan kesungguhan yang kuat, kemauan yang kuat, wahimmatin lan himmah, kekarepan kang kenceng ya. Jadi kesungguhan dan kemauan yang kuat, wahamiyatin lan penjagaan, jadi sangat dijaga benar. Itu Kanjeng Nabi oleh Abu Thalib pamannya itu. Wa qaddamahu lan dhisikake sapa Abu Thalib hu ing Kanjeng Nabi, memprioritaskan ala nafsi ngatasi awak dhewene, bahkan lebih mendahulukan keponakannya ini ya, yaitu Kanjeng Nabi daripada dirinya sendiri. Wal banina lan pira-pira anake, satu sisi Abu Thalib punya beberapa anak ya, beberapa anak. Di sisi lain beliau juga harus merawat keponakannya. Lah di antara seperti itu Abu Thalib lebih memprioritaskan keponakannya daripada anak-anaknya sendiri. Warabbahu lan ngitik-ngitik utawa mendidik sapa Abu Thalib hu ing Kanjeng Nabi. Jadi keluarganya Nabi keluarganya Abu Thalib ya, anak-anaknya Abu Thalib ini mendapatkan kemuliaan ketika Abu Thalib merawat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mereka itu keluarganya Abu Thalib ketika makan sendirian atau makan bareng-bareng tanpa Kanjeng Nabi, mereka itu dilalah tidak merasakan kekenyangan. Tapi ketika keluarganya Abu Thalib makan bersama-sama dengan Rasulullah, itu mereka akan merasakan kekenyangan. Makanya kalau makan selalu menunggu Kanjeng Nabi ya. Jadi keistimewaan yang didapatkan oleh keluarganya Abu Thalib. Anak-anaknya Abu Thalib ketika bangun pagi itu masih belen ya, tapi kalau Kanjeng Nabi bangun pagi sudah mengkilap, seperti sudah minyakan, sudah celaan ya. Jadi enggak seperti anak-anak pada umumnya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan rohala bihi ilal biladi syamiyah. Walamma balagha semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi 12 ing umur 12 sanatan apane taune, ketika Rasulullah berumur 12 tahun, rohala mongko budalan sapa Abu Thalib bihi kelawan Kanjeng Nabi ilal biladi maring pira-pira negara asyamiyati kang bangsa Sam. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya pergi ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ya mencakup Palestina ya, Suriah, Lebanon, itu termasuk Syam ya. Wa arafahur rahibu bahira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Wa arafahu lan ngerti ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bahira ya Bahira. Pendeta Bahira mengetahui kenabiannya Kanjeng Nabi. Bima kelawan perkara hazahu kang ngumpulake sapa Kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwati bayane saking sifat kenabian
wa hawahu lan mengku sapa Kanjeng Nabi ing ma pendeta Bahira mengetahui sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Rasulullah. Wa qala lan dawu sapa Bahira rahib Bahira. Ketika dalam perjalanan ke negeri Syam, Abu Thalib dan Kanjeng Nabi itu bertemu seorang pendeta Bahira. Dan ketika di sana pendeta Bahira menemukan sesuatu yang mengagumkan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Bahira. Ini berkata kepada Abu Thalib, ya. Inni urahu sayyidal alamin wa rasulallahi wa nabiyyah. Ini satune ingsun iku urahu iku yakin sapa ingsun hu ing Muhammad ing Kanjeng Nabi sayyidal alamin ing gustine pira-pira alam wa rasulallahi lan ing utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Gusti Allah. Kata pendeta Bahira, sesungguhnya anak ini yang bersamamu wahai Abu Thalib adalah kelak akan menjadi Sayyidul Alamin, pemimpin alam semesta, akan menjadi Rasulullah dan nabinya Allah. Lah kenapa pendeta Bahira sampai mengatakan semacam itu, berani menyimpulkan bahwasanya anak yang bersama Abu Thalib itu adalah seorang nabi akhir zaman? Nah, ini alasannya. Qad sajadalahu syajaru wal hajaru wa la yasudani illa linabiyyin awwah. Qad sajada teman-teman sujud lahu maring Kanjeng Nabi apa syajaru wet-wetan wal hajaru lan watu, pepohonan dan batu sujud kepada Kanjeng Nabi. Wa la yasudani lan ora sujud apa syajar wal hajar illa linabiyyin angin maring nabi awahin kang akeh baline maring Gusti Allah. Awahin kang akeh baline maring Gusti Allah. Pendeta Bahira berani menyimpulkan bahwasannya anak yang bersama Abu Thalib ini adalah seorang nabi karena beliau melihat ketika berjalan melewati pepohonan dan bebatuan itu pasti akan menaungi dan bersujud kepada Rasulullah. Dan itu tidaklah mungkin terjadi kecuali pada diri seorang nabi. Wa inna najiduna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa inna lan setune ingsun najidu iku nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate Kanjeng Nabi fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Jadi beliau pendeta Bahira itu menemukan keterangan di dalam kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab yang diturunkan langit, di situ sesuai sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baina katifaihi khataman nubuwah. Wa baina khatifailan ing dalam antarane welikat lorone Kanjeng Nabi khataman nubuwati ing cap kenabian. Di antara dua bahunya Rasulullah terdapat cap kenabian. Qad ammahu hale teman-teman meratani ing khatam, hale teman-teman meratani ing khatam apa an-nurun nur, ya, cap kenabian itu diliputi oleh nur cahaya. Wa alahu lan ngluhuri apa nur ing khatam, luhuri apa nur ing khatam. Jadi semuanya sudah diketahui oleh pendeta Bahira. Wa amara lan perintah sapa Bahira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib birotihi kelawan balekake Kanjeng Nabi ila Makkah maring kota Mekah, ya. Setelah pendeta Bahira itu melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Nabi, kemudian pendeta Bahira ini menyuruh memerintah kepada Abu Thalib untuk membawa pulang, ya, anak yang bersama dengan beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Takhawufan krono khawatir, krono ngawatirake alih ngatasé Kanjeng Nabi min ahli dinil Yahudiyati saking ahli agamane wong Yahudi, saking ahli agamane wong
Wong Yahudi mengkhawatirkan Kanjeng Nabi dari apa? Dari gangguannya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi kalau sudah tahu itu adalah seorang nabi akhir zaman, pasti akan dicelakakan oleh mereka. Makanya kata pendeta Bahiro menyuruh apa? Abu Thalib membawa pulang ke Mekah. Jangan diteruskan perjalanannya ya. Yang sehingga Faraja mongko kundur sapa Abu Thalib kelawan Kanjeng Nabi ya. Cepat-cepat pulang. Cepat-cepat pulang. Walam yujawiz lan orang lewati sapa Kanjeng Nabi minasyami saking negara Syam al muqaddasi kang den suciake busrahu ing kota Busrone Syam, ing kota Busrone Syam. Busra itu salah satu kota di negeri Syam yang sehingga Nabi tidak melewati ya, Abu Thalib dan Nabi tidak melewati kota Busra dari negeri Syam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.